Adillah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai. Tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Engkau ada untuk siapa? Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati, pakai empati. Jangan banyak intrik, apalagi bikin taktik. Bijaklah dalam membuat peraturan. Jangan sampai bikin aturan yang berat sebelah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dindin sudah hadir di Ermol TV. Ya, sami-sami. Dan kami juga sudah sampaikan sebelah klarifikasi bertanya setidaknya dalam peristiwa apa di 26 Maret tadi, sehingga kami bisa mempersiapkan dokumen apa yang harus dibawa. Karena undangan itu kan tercatat jika ada dokumen yang berkaitan diminta untuk dibawa. Nah, dalam klarifikasi kami bertanya peristiwa apa di 26 Maret. Kenapa? Setidaknya semestinya sudah ada deskripsi yang sifatnya ya sederhana atau ringkas yang bisa menjadi acuan kami. Oh, peristiwanya saat beli bakso di pasar. Nah, kami akan menyiapkan misalkan struk pembelian bakso, ya, tempat bakso klien kami itu makan, dan kami bisa berikan deskripsi ini baksonya enak atau tidak. Tapi ini kan tidak. Hanya dikatakan dalam undangan klarifikasi berdasarkan ya laporan saudara Joko Widodo dalam peristiwa 26 Maret di Jakarta, tapi tidak disebutkan peristiwa apa. Selanjutnya kami juga sudah sampaikan begitu kritik kami kepada proses penyelidikan, dan kami khawatir ada penyelundupan pasal dalam perkara ini. Kenapa demikian? Karena kan Pak Jokowi datang ke Polda, kantor ini kan jelas media juga sudah melihat. Dia menyatakan karena ini delik aduan, maka saya datang melaporkan sendiri. 30 April 2025. Bukti di sosial media itu banyak. Apa yang beliau sampaikan? Karena merasa direndahkan dan dihinakan. Sejalan juga dengan wawancara saudara Joko Widodo yang sampai hari ini tidak mau datang ke Pengadilan Negeri Surakarta meskipun sudah diundang secara patut, dan tidak juga menunjukkan ijazah aslinya di Pengadilan Negeri Surakarta, padahal sebelumnya menyatakan akan menunjukkan ijazah aslinya kalau ada undangan dari pengadilan atau perintah dari pengadilan. Nah, saat itu kan saudara Jokowi menyatakan dirinya merasa dihinakan sehina-hinanya, direndahkan serendah-rendahnya karena ijazahnya disebut palsu. Nah, kami bertanya kepada undangan klarifikasi yang diberikan oleh Polda. Di sana ada pasal 310 KUHP. Oh, relevan. 310 KUHP itu terkait pencemaran nama baik. Di sana ada pasal 311 KUHP. Oh, relevan. Karena 311 KUHP ini delik tentang fitnah. Nah, ini juga masuk delik aduan, maka beliau harus mengadu sendiri. Ada pasal 27A Undang-Undang ITE, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Itu juga tentang serangan kehormatan. Oh, relevan. Walaupun agak kami persoalkan. Kenapa? Karena status saudara Joko Widodo hari ini adalah pejabat publik. Sementara putusan MK menegaskan pasal 27A jika disampaikan kepada pejabat publik itu tidak bisa ditindaklanjuti. Kenapa kami sebut saudara Joko Widodo hari ini walaupun mantan presiden masih pejabat publik? Karena dia berdasarkan Kepres nomor 30 tahun 2025, beliau ini ada di Dewan Penasihat Danantara, sehingga ia menjadi hak rakyat untuk mengkritisi, terlepas sebenarnya ini pendapat bukan juga menghina begitu loh. Termasuk ini Pak Dindin, berita acara klarifikasi. Ini Refli aja aneh dengernya gitu. Oh, ada ya katanya BAK, biasanya kan BAP gitu. BAP, iya. Ini berita acara klarifikasi, itu lazim kah? Ya maaf, saya juga baru dengar gitu kan. Apakah saya juga cari-cari ya sebetulnya. Kalau dulu nggak ada istilah ya klarifikasi begitu ya. Oke. Ini makanya makanya ya dalam lidik ini memang sebaiknya pakai aja yang sudah biasa, yang sudah terbiasa dilakukan ya, supaya tidak menimbulkan pertanyaan-pertanyaan, dan akibatnya juga
orang bertanya-tanya kenapa ada istilah ini, tapi posisi Pak Rija nggak ada di sini, kenapa jadi terlapor sidik misalnya? Kenapa mesti ada klarifikasi segala macam? Maksudnya apa? Klarifikasi itu dalam kaitan apa gitu? Walaupun memang benar namanya penyelidikan itu kan masih dalam ranah pekerjaan intelijen kan, pekerjaan intel, pekerjaan untuk melakukan persiapan ke arah nanti dilakukan penyidikan. Memang di sini dan saya biasanya sepengetahuan saya juga tidak perlu terlalu menjadi wajib seolah-olah ketika orang didengar keterangannya dalam penyelidikan lalu di BAP gitu kan. Ya sudah kalau dalam konteks penyelidikan ya cukup rekam didengarkan aja gitu. Seperti yang dilakukan oleh Pak Abraham Samad barangkali kalau tidak salah, beliau memutuskan untuk tidak hadir karena memang merasa tidak berhubungan dan ditambah lagi suratnya belum saya terima secara fisik katanya begitu. Jadi dan itu sah-sah ketidakjelasan saja. Tadi ya, ketidakjelasan tadi. Makanya ketidakjelasan tadi itu sebagai apa harus jelas. Kok dalam konteks apa bisa ada klarifikasi. Kalau rada-rada aneh begitu kita bisa minta itu diluruskan dulu. Tapi saya barangkali kalau untuk Pak Rija ya orangnya saya pikir tadi ya dia barangkali karena juga pengacara ya dan barangkali dia pengen cepat selesai lah gitu dia sama pertarungan ini pengen cepat selesai. Karena selesainya memang harus di pengadilan nih kelihatannya nih. Nah, yang menarik adalah tadi sudah disinggung sedikit juga tadi, ini proses di Barreskrim udah dari Desember 2024. Kemudian di sini ada laporan Pak Jokowi. Bahkan sebelumnya ada laporan dari Pemuda Patriot Nusantara. 4 nama itu termasuk Pak Rizal Fadila. Kemudian ada lagi relawan yang lain yang melaporkan di Sleman, di mana lagi di Depok, di macam-macam. Nah, kan kalau kita ngelihatnya jadi ini kok jadi rumit begini gitu. Apa mungkin karena Barreskrim yang pertama ini ditarik aja gitu. Jadi yang lain di stop dulu, diperjelas dulu ininya gitu. Kan pencemaran nama baik itu akan terbukti kalau ijazahnya asli. Nah, ijazah keasliannya kan sedang diproses di Barreskrim gitu. Gimana itu menurut Barreskrim ini ya karena tingkat paling tinggi ya di ini kepolisian ya. Mulai Polsek, Polres gitu, Witabes terus ke atas ya Polda, Barreskrim ini ya. Nah, Barreskrim berhak, ya Mabes Polri berhak mengambil perkara-perkara yang memang sebetulnya kalaupun tidak ada kaitan, tidak ada jumlah yang begitu banyak pengaduan ya, misalnya tidak ada itu, mereka mau ngambil, ini kasusnya cukup besar, kaitannya misalnya apalagi ini dengan dengan mantan seorang presiden yang ini. Nah, ini untuk lebih akuratnya ya, untuk lebih karena Barreskrim dengan data yang sudah dengan itu kualitas tentu saja mereka punya kualitas yang lebih penyelidik dari yang di bawah gitu kan nggak mungkin Polsek Polres sama lah. Kalau Barreskrim lebih bisa ngambil narik gitu. Apalagi ini masalahnya nih yang buat saya jadi kadang tanya-tanya apa nih Barreskrim ini. Apalagi ini kan pelaporan sudah dilakukan terlebih dulu di Barreskrim. Betul. Itu yang Desember 2024. Itu. Jadi bukan hanya bisa dalam pengertian kalau ini banyak yang lapor segala bukan. Tidak yang lapor itu bisa. Apalagi ini Polsek di ini jangan-jangan nanti di Polres mana, di Polsek Banjarmasin juga ada gitu kan. Nah, itu kan harus disatukan. Berarti memang sebetulnya bisa juga ada pertimbangan efisiensi, efektivitas. Iya, betul. Karena ini apalagi kaitannya dengan pokok perkaranya terkait dengan masalah dugaan ijazah palsu. Dan itu sebuah keharusan, ya, surat berharga ya, yang jadi masalah dalam konteks pidana. Misal ijazah palsu itu surat berharga. Ya, surat berharga itu bukan berarti dijual berharga sekian, bukan hanya seperti cek segala macam, tapi termasuk ya ijazah, sertifikat, ya
ada banyak ya, semua itu yang namanya surat-surat berharga. Nah, kalau ketika itu diduga atau dituduh ada sesuatu yang nggak benar penerbitannya, ya diduga misalnya tadi palsu segala macam, itu harus dilakukan penyelidikan atau uji lab krim di laboratorium kriminologi. Uji gitu, di lab krim. Laboratorium kriminologi. Ya, di situ ada, kalau nanti terbagi lagi ya. Ada yang memang harus dilakukan itu, misalnya seperti ya ijazah palsu itu kaitannya tadi kaitannya lebih kepada digital forensik itu ya. Ya. Dan itu sebetulnya ilmu yang dikuasai benar sama 2 orang itu, Richmond dan Roy ya, sebetulnya. Nah, mereka kan ada alat itu segala macam. Kenapa tidak disatukan di situ, tarik gitu loh maksudnya. Satu, Barreskrim sudah lebih dulu dilapori. Kedua, peralatan ada di situ. Di Polres manapun juga, di pulau manapun juga, kalau membutuhkan ya larinya ke Barreskrim. Oke. Nah, kalau bicara tadi uji, kan yang rame-rame kita dengar juga uji uji forensik. Yang akan dilakukan oleh, atau mungkin sudah oleh laboratorium forensik polisi ya. Nah, kan banyak nuansa ketidakpercayaan, termasuk dari pengacara Ahmad Huzinuddin misalkan, yang mengatakan persoalannya ini persoalan kepercayaan kan ya. Dan kita lihat bagaimana rekam jejak Barreskrim yang dalam proses-proses itu juga banyak hal-hal yang tidak masuk akalnya. Kemudian menyarankan untuk dilakukan pembanding dari yang independen atau bahkan mungkin dari luar negeri gitu. Nah, itu bagaimana dalam pandangan Pak Dini? Apakah itu memungkinkan? Sebenarnya sih mungkin saja ya, mungkin saja. Cuma memang prosesnya itu bakal cukup lama dan banyak hambatan tentu saja. Tergantung ya. Tapi kalau ini ada ada sebuah keinginan ya. Nanti dari kekuatan masyarakat untuk lakukan itu bisa saja terjadi ya. Apalagi misalnya kasus ini dibawa ke DPR ya, misalnya. DPR ini kan pengawas juga, pengawas kepolisian, ya kan? Nah, itu bisa saja dilakukan pressure seperti itu agar maksudnya supaya pihak kepolisian lebih objektif dalam hal ini. Sehingga ketika ada orang atau mendesak, ada kelompok yang mendesak ini, mesti ada pembanding, itu bisa terjadi dilakukan. Ini sebetulnya juga ya harus hati-hati ya buat pihak kepolisian ya. Masalahnya ya tudingan ada perasaan seperti pengacara Husaidin tadi ya. Ya, Ahmad Huzinuddin ya. Ya itu melihat barangkali dia melihat track record dalam penanganan ini. Ya, betul. Khusus saja dulu penanganan ini. Tadi yang sudah kita jelasin kan. Ya, ada satu kelompok yang dianggap masih kuat, ya masih bisa cawe-cawe kepada penegak hukum dalam tanda kutip, kemungkinan kan bisa terjadi itu kan. Nah, begitu cepatnya proses. Ini diperlambat. Nah, dugaan-dugaan ini, ya kan, dugaan-dugaan seperti ini. Belum kalau dia membandingkan kepada yang lain, kalau nggak salah membandingkan proses lain. Ya.